DPRD dukung Pemkot Madiun wujudkan Indonesia Emas 2045. Kota Madiun kembali jadi jujukan studi tiru daerah lain. Mengenal varietas melon Super Salmon. Pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya bisa kembali menemani Anda dalam Madiun This Week. Dengan sajian informasi menarik tentang Kota Pendekar selama sepekan terakhir, Madiun This Week dapat Anda simak di fanpage dan YouTube Pemerintah Kota Madiun serta Madiun Today. Selain itu bisa juga Anda simak di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Bersama saya Amanda, inilah Madiun This Week selengkapnya. Kondusivitas Kota Madiun wajib terus terjaga. Untuk itu, pemerintah Kota Madiun bersama tim terpadu menggelar rapat koordinasi mencegah potensi konflik sosial. Sementara itu, rapat paripurna penandatanganan nota kesepakatan rencana awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah atau RPJPD Kota Madiun tahun 2025-2045 usai digelar. DPRD Kota Madiun mendukung pihak eksekutif untuk berkonsentrasi mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045. Kondisi aman dan damainya Kota Madiun wajib terus dijaga. Maka, segala kerawanan dan potensi konflik harus dapat segera diantisipasi. Hal itu seperti yang dikatakan Wali Kota Madiun, Dr. Maidi saat memimpin rapat koordinasi bersama dengan Kapolres, Dandim, Kejaksaan hingga Babin Kamtipmas dan stakeholder terkait di Gedung Diklat Kamis 25 Januari. Wali Kota mengatakan kegiatan walaupun kecil harus diredam, apalagi menjelang tahun politik. Maka, segala kegiatan yang berpotensi menimbulkan masalah harus dihentikan. Artinya apa? Bahwa kondisi-kondisi hari ini kita perlu pendekatan pada masyarakat yang sifatnya akan membawa konflik-konflik sosial walaupun kecil itu tidak boleh pada saat ini. Artinya jangan sampai walaupun konflik kecil itu kita redam, jangan sampai terjadi. Karena apa? Konflik kecil ini akan bisa memengaruhi pileg-pilpres. Makanya bagaimana pileg-pilpres itu enjoy, senang, memilih senang dan sebagainya, maka konflik-konflik kecil pun tidak kita cegah, jangan sampai terjadi. Jadi jangan sampai terjadi suatu konflik walaupun kecil. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Pukul 9 waktu Indonesia Barat. Jalannya pemerintahan tak terlepas dari perencanaan, baik rencana jangka menengah maupun jangka panjang. Pembahasan rencana awal pembangunan jangka panjang daerah atau RPJPD 2025 sampai dengan 2045 untuk di Kota Madiun pun dimulai. Pembahasan penting untuk disegerakan, mengingat waktu yang diberikan ke Mendagri juga cukup pendek. Tak heran, program yang diusung pemerintah Kota Madiun juga tak terlepas dari program prioritas nasional, salah satunya terkait Generasi Emas 2045. Seperti diketahui, pemerintah pusat telah mencanangkan Indonesia Generasi Emas 2045 sebagai puncak bonus demografi. Karenanya, pemerintah daerah juga berupaya mempersiapkan hal tersebut dari sekarang. Seperti program laptop di Kota Madiun yang digagas Wali Kota Madiun Dr. Maidi. Pemberian bantuan laptop kepada siswa dan guru SD dan SMP tersebut juga dalam rangka mempersiapkan Generasi Emas di tahun 2045 itu. RPJPD Kota Madiun tahun 2025-2045. Tentunya kita siapkan. Persiapan ini pasti mengacu dari perencanaan program pembangunan jangka panjang nasional. Salah satunya tahun 2045 itu kan Generasi Emas harus sudah terbentuk. Maka dengan kondisi itu kita sesuaikan dan kita lihat perkembangannya, dan hari ini insya Allah sudah kita paripurnakan untuk di Kota Madiun. Sementara itu, Ketua DPRD Kota Madiun, Andi Raya Bagusmiko Saputra menyebut masih ada sejumlah dokumen yang butuh perbaikan. Namun, hal itu bisa dimaklumi lantaran waktu yang diberikan Mendagri juga cukup pendek. RPJPD harus segera diserahkan ke Gubernur dalam waktu dekat. Karenanya, pihaknya juga akan langsung tancap gas untuk melakukan pembahasan, termasuk dokumen yang dinilainya masih butuh perbaikan tersebut. Jadi
Jadi hari ini rancangan awal nota kesepakatan rancangan pembangunan jangka panjang daerah sudah disepakati, walaupun secara dokumen data kita masih melihat ada kekurang akuratan, tapi kita bisa maklum itu karena memang waktu yang diberikan oleh Mendagri untuk segera dikirimkan pada gubernur itu cukup mepet. Maka dari itu kita maklumi sambil kita berjalan, tapi kami pastikan nanti pada saat rancangan akhirnya akan kita susun sedetail mungkin, karena ini bicara 20 tahun ke depan dan menyambut Indonesia Emas. Kami berharap rancangan pembangunan jangka panjang daerah ini bisa bagus dan dijadikan landasan pijakan untuk kepala daerah atau pejabat berikutnya yang akan memimpin Kota Madiun. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Kota Madiun semakin menarik perhatian daerah lain untuk belajar. Kali ini Dinas Kominfo Kabupaten Demak yang datang melakukan studi tiru khususnya terkait Smart City. Sementara itu, kini RSUD Kota Madiun menghadirkan kembali layanan Poli Jiwa yang pembukaannya akan ditarget pada awal Februari mendatang. Informasi ini akan kami rangkai dengan lomba kebersihan makam yang kembali digelar di Kota Madiun. Kota Madiun kembali menjadi jujukan belajar daerah lain. Kali ini ada rombongan dari Dinas Komunikasi dan Informatika atau Kominfo Kabupaten Demak. Mereka tertarik belajar di Kota Madiun, khususnya terkait Smart City. Rombongan studi tiru tersebut diterima Kepala Dinas Kominfo Kota Madiun, Nur Aflah, di gedung GCIU. Usai seremonial, tim langsung dibagi sesuai bidang masing-masing untuk berdiskusi. Kadin Kominfo Kabupaten Demak membawa formasi lengkap. Sebanyak 44 anak buahnya diajak serta. Tidak hanya belajar di GCIU, mereka juga ada yang berkeliling untuk melihat branding Kota Madiun dan lingkungannya. Kepala Dinas Kominfo Kota Madiun, Nur Aflah mengucapkan banyak terima kasih atas kunjungan tersebut. Nur Aflah mengatakan Dinas Kominfo Kota Madiun juga bisa belajar banyak hal dari Kabupaten Demak. Apalagi untuk urusan Smart City, Kabupaten Demak juga berhasil menyabet penghargaan nasional, yakni pada dimensi Smart Society, serta terbaik program kolaborasi pada kawasan pariwisata prioritas nasional. Selain itu, juga pernah meraih pengelolaan SP4N Lapor dan pengelolaan radio. Tak hanya melakukan studi tiru Smart City, rombongan juga melakukan city tour untuk melihat Kota Madiun lebih mendalam. Berawal di GCIO Dinas Kominfo Kota Madiun, rombongan kemudian berkeliling dengan diantar Madiun Bus on Tour atau Mabur. Mulai dari kawasan Pahlawan Street Center, wisata kuliner dalam kereta di Bogowonto, kawasan alun-alun, dan berakhir di Ngrawabening Edu Park. Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Demak, Endah Cahyarini pun mengungkapkan kekagumannya akan Kota Madiun. Endah menyebut tujuan utama kunjungan itu memang terkait Smart City. Seperti diketahui, Kota Madiun berhasil mendapatkan sejumlah penghargaan nasional di bidang Smart City. Terbaru ada penghargaan dimensi Smart Living dan Smart Environment. Nah, rombongan dari Kabupaten Demak tersebut tertarik untuk belajar. Namun bukan hanya itu, rombongan mengaku mendapatkan banyak hal setelah di Kota Madiun. Endah juga mengaku tertarik dengan bagaimana Kota Madiun menghadirkan tempat-tempat menarik. Seperti di kawasan Jalan Pahlawan, bukan hanya memberikan spot foto, tetapi juga ada fasilitas kursi, beraneka tanaman, juga internet gratis. Dengan begitu, pengunjung merasa nyaman dan betah berlama-lama di kawasan tersebut. Oh, sekarang keren banget, bagus-bagus. Dan saya tertariknya adalah bagaimana Kota Madiun bisa membranding kotanya. Dan saya lebih tertarik itu yang di sebelah ya. Itu ada meja kursi untuk di lapangan itu ya, di taman itu ya, di mana masyarakat bisa duduk-duduk di situ, memanfaatkan wifi. Di sekitarnya ada tanaman hias yang sangat bagus, ada spot fotonya, kemudian di bawah ada aliran sungai yang bisa dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan yang lain. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Lomba kebersihan makam kembali digelar. Saat ini tahapan lomba sudah sampai penilaian di tingkat kecamatan. Seperti yang terlihat di Kecamatan Manguharjo, Selasa 23 Januari 2024. Tim penilai yang terdiri dari perwakilan Majelis Ulama Indonesia atau MUI Kota Madiun, budayawan, dan perwakilan PKK keliling untuk melakukan penilaian. Setidaknya ada 3 makam yang dinilai pada sehari ini, yakni Makam Recet Kelurahan Pangungangan, Makam Citengan Manguharjo, dan Makam Girilaya Maudara, Kelurahan Patihan.
Setiap kelurahan memang setidaknya memilih satu makam untuk diikutkan perlombaan. Penilaian memang bukan sekedar kebersihan, tetapi juga inovasi yang dimunculkan. Mulai dari hal yang sederhana, seperti saluran air hingga inovasi dalam hal pengelolaan anggaran makam. Hal itu penting agar makam tetap terjaga dan terawat ke depannya. Hotibin, perwakilan MUI Kota Madiun, mengapresiasi langkah pemerintah Kota Madiun yang telah menghadirkan lomba makam tersebut. Juga kebersihannya, juga administrasinya, juga ada swadaya dan inovasi-inovasinya. Itu semuanya kita nilai sedemikian rupa supaya di Kota Madiun ini terjaga juga makam yang tidak angker lagi. Karena makam yang menyenangkan dan orang bisa masuk ke makam itu dengan tenang dan berziarah ke keluarganya sehingga menimbulkan kesenangan, dan apabila kesenangan itu sudah timbul maka di Kota Madiun semuanya akan merasa senang. Mungkin seperti itu. Sementara itu, Lurah Pangongangan Eva Anjarika Rahmawati menyebut keberadaan makam Precet diakuinya semakin baik dari tahun ke tahun karena adanya lomba makam. Keberadaan makam memang tidak sebagus saat ini. Namun karena sering ikut lomba, makam semakin bersolek. Eva berharap bisa mendapatkan nilai maksimal pada lomba kali ini. Harapannya Pangongangan mendapatkan nilai yang terbaik ya Mas. Apapun itu yang pasti kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Kalah menang, juara atau enggak juara itu sebenarnya sudah biasa. Tapi alhamdulillah dengan perbaikan-perbaikan yang kita lakukan terus, harapannya tetap ada apresiasi atas apa yang sudah kita lakukan. Sebagai informasi, lomba masih pada tahap kecamatan. Ada 9 makam perwakilan masing-masing kelurahan di wilayah Kecamatan Manguharjo yang mengikuti perlombaan. Dari 9 makam tersebut akan diambil yang terbaik untuk mewakili Kecamatan Manguharjo ke tingkat kota. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Layanan kesehatan memang harus lengkap. Karenanya, RSUD Kota Madiun terus berupaya memenuhi beragam jenis layanan kesehatan. Salah satunya layanan kesehatan jiwa. Ya, Rumah Sakit Plat Merah di Kota Madiun itu bakal kembali membuka poli jiwa dalam waktu dekat. Kepala Bidang Pelayanan RSUD Kota Madiun, Dr. Gigi Priyo Raharjo menjelaskan, saat ini masih persiapan akhir. RSUD Kota Madiun merencanakan awal Februari mulai dibuka kembali. Dikatakan Priyo, RSUD Kota Madiun dahulu pernah memiliki layanan kejiwaan, namun karena dokter spesialis jiwa harus ke RSUD Sudono, layanan tersebut terpaksa dihentikan. Pihaknya saat ini tengah menyelesaikan ruangan untuk layanan poli jiwa tersebut. Poli ini rencananya bakal terpisah dengan poli lain, demi kenyamanan pasien di poli lainnya. Sebab tidak dipungkiri, masih adanya stigma negatif untuk pasien jiwa. Selain itu, pihaknya juga masih berkoordinasi dengan BPJS dan lainnya untuk urusan layanan poli jiwa tersebut. Kepala Bidang Pelayanan RSUD Kota Madiun ini juga menambahkan, hadirnya poli jiwa tidak terkait dengan musim pemilu yang biasanya muncul banyak permasalahan kejiwaan di masyarakat. Namun dirinya tak membantah adanya layanan konseling bagi yang membutuhkan. Hal itu penting sebagai langkah antisipasi sebelum masalah kejiwaan berlarut atau meningkat stadiumnya. Layanan ini juga bisa untuk siapa saja. Bagi masyarakat yang membutuhkan konseling kejiwaan bisa dilayani. Insya Allah kan awal Februari kita mau membuka untuk layanan poli jiwa. Yang dulu poli jiwa sudah pernah ada, tapi kemudian karena dokternya ditarik oleh Rumah Sakit Sudono, sehingga kita masih menunggu dokter yang organik kita yang sedang sekolah. Nah, kebetulan ada dokter spesialis jiwa baru yang nanti rencananya per awal Februari kita membuka untuk layanan poli jiwa. Untuk syarat-syaratnya kan kelengkapan SIP, koordinasi dengan BPJS sedang kita persiapkan. Dan kita berharap pelayanan kita di Rumah Sakit Kota Madiun bisa lebih maksimal dalam memberikan pelayanan kepada warga Kota Madiun dan sekitarnya. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Pemirsa, ternyata buah melon punya beragam varietas dengan keunggulannya masing-masing. Salah satunya melon super salmon. Kayak gimana ya rasanya? Berikut liputannya untuk Anda. Buah melon memiliki beragam varietas dengan keunggulan masing-masing. Salah satunya seperti buah melon super salmon yang saat ini dibudidayakan di Greenhouse Ngerwabening Edu Park. Lalu, seperti apa melon super salmon tersebut?
Melon super salmon memiliki ukuran yang lebih kecil, kulitnya tipis dan berwarna kuning. Begitu pula daging buahnya juga berwarna kuning. Tekstur daging melon super salmon cenderung lebih renyah dibandingkan melon pada umumnya. Selain itu, rasanya juga sangat manis. Melon super salmon juga memiliki keunggulan masa tanamnya yang lebih cepat, hanya 55-60 hari. Tanaman tersebut sudah bisa menghasilkan buah siap petik. Kendati demikian, melon super salmon tidak dapat ditanam sembarangan. Dibutuhkan perawatan khusus agar dapat berbuah secara optimal. Misalnya, ruangan tanam yang bebas hama, pupuk, dan air yang cukup. Karena itu, tak heran jika melon super salmon termasuk salah satu jenis melon premium. Harganya bahkan mencapai Rp40.000 per kilogram di supermarket. Namun bagi warga Kota Madiun dan sekitarnya yang ingin merasakan melon super salmon, kini bisa mendapatkannya dengan mudah, yakni di Greenhouse Ngrowo Bening Edu Park. Harganya tentu lebih murah dari pasaran, hanya Rp20.000 per kilogram, tentunya selama persediaan masih ada. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Sejumlah informasi menarik lain sudah kami siapkan untuk Anda yang terangkum dalam rubrik Flash News berikut ini. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kota Madiun telah merampungkan sortir sekaligus pelipatan surat suara untuk pemilu serentak 2024. Surat suara meliputi surat suara DPR RI, Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten atau Kota, dan Presiden dan Wakil Presiden. Setelah proses sortir, KPU Kota Madiun mulai untuk melakukan proses setting atau memasukkan surat suara berdasarkan jumlah kebutuhan masing-masing tempat pemungutan suara atau TPS. Ketua KPU Kota Madiun, S. Wisnu Wardana, menjelaskan Selasa 23 Januari 2023, hari ini pihaknya sudah mulai untuk melakukan proses setting, memasukkan surat suara sejumlah kebutuhan tiap TPS. Nanti akan digabungkan kebutuhan logistik lainnya, antara lain formulir, alat coblos, dan bantalan tinta. Hari ini kita sudah mulai, sejak kemarin ya, kita sudah mulai untuk melakukan proses setting ya, jadi memasukkan surat suara sejumlah kebutuhan masing-masing TPS ya, dan ini nanti akan kita gabungkan juga di dalam setiap kotaknya itu kebutuhan logistik lainnya, antara lain formulir ya, alat coblos, bantalan, tinta. Nah, sebelum nanti kita distribusikan jelang hari pemungutan suara ke kelurahan ya, masing-masing kelurahan. Untuk selanjutnya nanti didistribusikan ke TPS. Ya, KPU sudah melakukan proses sortir lipat ya, sortir lipat surat suara, dan kemudian ini dari masing-masing ya, dari masing-masing kebutuhan tersebut kita setting ya, nanti kita packing juga. Lebih lanjut, dirinya mengatakan ada sekitar 15 personel yang dilibatkan dalam proses setting dan packing surat suara. Wisnu juga mengatakan proses setting ditarget selesai dalam waktu 3 hari. Rencananya surat suara akan didistribusikan ke tiap kelurahan pada 11 Februari mendatang. Untuk informasi, total pemilih di Kota Madiun sebanyak 153.880 orang dengan jumlah TPS 584 yang terbagi dalam 4 daerah pemilihan, yakni Kota Madiun 1, Kecamatan Kartoharjo sebanyak 163 TPS, Kota Madiun 2 terdiri dari Kelurahan Pandean, Kejuron, Mojorojo, dan Taman sebanyak 126 TPS, Kota Madiun 3 terdiri dari Kelurahan Josenan, Banjarrejo, Dembangan, Kuncen, Panesrejo sebanyak 118 TPS, dan Kota Madiun 4, Kecamatan Mangunarjo sebanyak 177 TPS. Diskominfo Kota Madiun melaporkan.
Kedisiplinan pegawai menjadi faktor penting untuk menjaga kinerja dan pelayanan dalam sebuah perusahaan. Untuk itu, PDAM Tirta Tamansari Kota Madiun senantiasa menggelar pelatihan dan pembinaan untuk melatih kedisiplinan pegawai secara berkala. Salah satunya seperti kegiatan yang mereka lakukan di Markas Batalion Infanteri Para Rider 501 Bajrayuda sejak Kamis 25 Januari 2024. Para pegawai baru mengikuti pelatihan bersama anggota TNI untuk meningkatkan semangat dan menjaga etos kerja yang positif. Wali Kota Madiun Dr. Maidi yang turut hadir dalam pembukaan pembinaan pegawai PDAM Tirta Tamansari Kota Madiun juga turut memberikan arahan. Orang nomor 1 di Kota Pendekar itu mengimbau seluruh peserta untuk dapat menyerap materi pelatihan dengan optimal. Wali Kota juga berharap seluruh pegawai dapat menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik, serta dapat bekerja dalam tim sehingga senantiasa solid. Dengan begitu, pelayanan PDAM akan semakin meningkat. Sementara itu, Dirut PDAM Tirta Tamansari Kota Madiun, Suyoto Harjowiono mengatakan bahwa pelatihan akan berlangsung selama 5 hari, yakni mulai 25 sampai 29 Januari 2024. Selama masa pelatihan, peserta akan menginap di Camp 501. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Politeknik Perkeretaapian Indonesia atau PPI Madiun menjadi tuan rumah penyelenggara Pekan Olahraga seluruh instansi pendidikan di bawah Kementerian Perhubungan. Prosesi pembukaan event bertajuk Jiwa Korsa BPSDMP itu pun berlangsung Jumat 26 Januari, diawali dengan goes bersama. Wali Kota Madiun Dr. Maidi pun tampak hadir bersama Sekda Suko Dwi Handiarto dan segenap pimpinan OPD di lingkup Pemkot Madiun. Tampak hadir pula dalam kegiatan tersebut Kepala Badan Pengembangan SDM Perhubungan Dr. Kapten Wisnu Handoko dan Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Amirullah. Adapun rute goes kali ini, Wali Kota berangkat dari kediamannya di Jalan Merpati menuju PPI Madiun. Kemudian dari PPI, rombongan melaju ke Jalan Jenderal Urip Sumoharjo, belok ke Jalan Ahmad Yani, lorong 6 Negara PSC, hingga tembus ke Jalan Pahlawan. Lalu menuju Jalan Perintis Kemerdekaan dan Jalan Dr. Sutomo, belok ke Diponegoro serta Slamet Riyadi. Rombongan lantas melewati kawasan Bumi Semendung dan Pondok Lansia, kemudian berlanjut ke Jalan Tamrin, Mastrip, Abdul Rahman Saleh, dan finish di Kebun Buah Ngrowo Bening Edu Park. Dalam sambutannya, Wali Kota memberikan ucapan selamat datang kepada seluruh peserta yang hadir. Diperkirakan, jumlah peserta mencapai 1.000 orang dari berbagai daerah di Indonesia. Keberadaan para tamu dari berbagai daerah itu pun dimanfaatkan oleh Wali Kota untuk mengenalkan Kota Madiun. Selain itu, juga mengharap masukan untuk kemajuan kota. Ditambahkan, Wali Kota kali ini juga turut berbangga karena event nasional ini dapat dilaksanakan di Kota Madiun. Dengan adanya PPI seluruh Indonesia ada di sini kurang lebih 1.000 ya, ada berapa sampai minggu, cukup lama. Saya masukan pembanding dari beberapa dari asal. Bagaimana Madiun, kurangnya apa, baiknya. Masukan-masukan dari beliau ini adalah yang sangat-sangat mungkin sekali dan masukan sangat bermanfaat bagi kita. Kotanya bersih, Pak Wali, kotanya gini, Pak Wali, kotanya gini. Kurangnya apa? Kalau sudah yang baik-baik ya sudahlah, yang baik untuk semuanya. Tapi yang kurang untuk saya, untuk membenahi ke depan. Ya kondisi-kondisi ini yang kita minta masukan-masukan tamu-tamu dari kita. Artinya masukan itu kita indahkan, dia pasti akan kembali lagi ke sini. Dan masukan yang baik tentunya kita kemudian. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Wali Kota Madiun Dr. Maidi memberi pembekalan kepada 580 petugas Caraka atau Duta guna memantau hasil penghitungan suara pemilu 2024 di tiap tempat pemungutan suara yang ada.
Lebih lanjut, Wali Kota mengatakan tugas Caraka adalah menghimpun data hasil perolehan suara di setiap TPS saat proses penghitungan surat suara dilakukan petugas KPPS. Adapun jumlah TPS pemilu 2024 di Kota Madiun mencapai 584 TPS. Wali Kota mengatakan semakin banyak yang mencatat hasil pemilu secara real time, maka akan membawa hasil yang baik. Data yang dikumpulkan petugas Caraka akan disetorkan ke tim pemantau pemilu sebagai bahan hitung cepat atau quick count pada Helpdesk Bakesbangpol Kota Madiun. Wali Kota Maidi menambahkan proses penghitungan suara pada pemilu 2024 menjadi perhatian serius Pemkot Madiun. Untuk itu, keberadaan duta atau petugas Caraka sangat penting. Kendati melakukan hitung cepat melalui sistem Caraka, Wali Kota menyatakan secara teknis hasil resmi perolehan suara pemilu 2024 tetap menjadi kewenangan KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu. Sedangkan Caraka hanya bertugas memantau kondisi apabila dimungkinkan ada hal-hal yang perlu ditindaklanjuti di lapangan. Melalui pembekalan ini, Wali Kota berpesan kepada para petugas untuk amanah dalam menjalankan tugas. Ada 580 sekian ya, seperti TPS. Jadi setiap TPS ada satu. Caraka ini akan mencatat apa itu istilahnya, yang nyoblos di situ berapa tek langsung dikirim set. Jadi per 5 menit aja sudah tahu. Jadi dari TPS A ini coblosannya seperti ini, hitungannya per sekian, itu langsung seret masuk semua. Jadi artinya apa ya, itu sudah ditentukan 1 menit sudah bisa dilihat. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Demikian sajian kami minggu ini. Nantikan informasi menarik lainnya hanya di Madiun This Week yang hadir 2 kali dalam sepekan. Kami hadir di Minggu jam 6 petang dan Senin jam 8 pagi. Semoga informasi yang kami sajikan membawa manfaat bagi kita semua. Makan wonton campur stik, tonton terus Madiun This Week. Saya Amanda bersama tim yang bertugas undur diri. Salam Kota Pendekar, Madiun This Week, sajian informasi, inspirasi minggu ini.